Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, pada video sebelumnya telah kita bahas tentang pertanyaan yang sering muncul di kalangan kita, yaitu sahkah sholat subuh tanpa membaca doa kunut? Dan jawabannya adalah sah, sebab doa kunut merupakan bacaan sunnah di dalam sholat subuh dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, meskipun jika ditinggalkan disunahkan menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sholat subuh yang dikerjakan di luar waktunya, tepatnya tentang pertanyaan yang juga sering muncul di kalangan kita: bolehkah sholat subuh pada jam 7 pagi? Namun sebelum kita bahas hal ini, saya sangat berterima kasih kepada para sahabat yang telah bergabung dengan channel ini, telah menjadi subscriber dan setia mengikuti video-video di channel ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi para sahabat semua. Adapun bagi para sahabat yang belum bergabung, belum subscribe dengan channel ini, dengan kerendahan hati saya mengajak untuk bergabung dan subscribe. Caranya cukup mengklik tombol subscribe yang warna merah di bawah kanan video ini. Kemudian aktifkan notifikasinya dengan mengklik tombol lonceng yang berdering. Baik, sholat subuh wajib dikerjakan sesuai waktunya, yaitu sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Kira-kira masuk waktu sholat subuh sekitar jam 4.30 pagi hari hingga sekitar jam 6 pagi. Jika demikian, jam 7 pagi waktu pelaksanaan sholat subuh telah habis. Lalu bagaimana kalau bangun subuhnya kesiangan? Misalnya jam 7 pagi baru bangun. Wajibkah melaksanakan sholat subuh? Jawabannya adalah siapapun yang bangun kesiangan, misalnya jam 7 atau jam 8 baru bangun, maka dia tetap wajib menunaikan sholat subuh dengan niat mengqadha sholat subuh. Semua ibadah sholat yang dikerjakan tepat waktu disebut sholat ada, dan ketika membaca bacaan niat pada ujungnya ada kalimat adaan. Misalnya sholat subuh dikerjakan tepat waktu, maka bacaan niatnya adalah usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian semua ibadah sholat yang dikerjakan di luar waktunya maka disebut sholat qadha. Misalnya jam 7 pagi baru bangun tidur, belum sholat subuh, maka wajib melakukan sholat subuh dengan niat qadha karena dikerjakan di luar waktunya. Nah, bagaimana cara mengerjakan sholat qadha subuh? Caranya sama dengan sholat subuh sebagaimana biasanya, cuman bedanya di niatnya saja. Ketika terbangun jam 7 pagi, segeralah berwudu, kemudian sholat subuh dengan berniat qadha. Prakteknya adalah ketika akan memulai sholat subuh qadha, setelah membaca ta'awudz dan bismillah, kemudian membaca bacaan niat sholat subuh qadha, yaitu usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat qadha karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram ini mulai membaca takbir, dalam hati berniat sengaja sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat qadha karena Allah Ta'ala. Selanjutnya diteruskan sampai selesai 2 rakaat sebagaimana biasanya sholat subuh yang dikerjakan tepat waktu.
Nah, apakah salat subuh ketika bangun kesiangan ini ada dalilnya? Ya, ada. Dalilnya adalah kisah baginda Nabi yang pernah bangun kesiangan disebabkan kelelahan dalam sebuah perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Abu Qatadah, dikisahkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sedang dalam perjalanan. Waktu hampir pagi, tetapi mereka para sahabat dan baginda Nabi butuh istirahat dan ingin tidur karena capeknya perjalanan. Tetapi baginda Nabi mengingatkan, aku khawatir akan bangun kesiangan, sedangkan waktu salat subuh hampir tiba. Sahabat Bilal bin Rabah kemudian berkata, biarkan aku yang berjaga dan tidak tidur, nanti aku yang membangunkan kalian. Akhirnya baginda Nabi dan para sahabat tidur dengan nyenyak. Hanya Sayyidina Bilal yang tidak berusaha berjaga dan tidak tidur. Namun beberapa saat kemudian Sayyidina Bilal pun tak mampu menahan kantuk. Beliau pun akhirnya tertidur pula. Dan waktu pun terus berlalu hingga melewati waktu sholat subuh. Ketika hari telah pagi, matahari pun telah terbit. Baginda Nabi terbangun disusul para sahabat. Baginda Nabi segera berwudu, demikian pula para sahabat, lalu menunaikan sholat subuh meskipun matahari telah terbit, tentunya dengan niat sholat subuh qadha. Para sahabat menambah himah Maria Berkah Channel kisah bangun kesiangan yang dialami baginda Nabi dan para sahabat ini sama sekali bukan untuk memberikan contoh agar bangun kesiangan, tetapi memberikan pengajaran agar siapapun yang bangun kesiangan bukan berarti dia tidak wajib sholat subuh, tetapi ia tetap wajib menunaikannya dengan niat qadha sholat subuh. Demikian insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.